Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Charles Fitz yang bersemangat. Ayat inti Mazmur 69 ayat yang ke-10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Pada tahun 1838, salinan dari terbitan ajaran Miller tentang kedatangan kedua jatuh ke tangan Charles Fitz, seorang pendeta Presbyterian dan aktivis anti perbudakan yang cukup terkemuka. Tanggal 5 Maret ia menulis kepada Miller, "Saya telah mempelajarinya dengan minat yang luar biasa, yang tidak pernah saya rasakan terhadap buku lain manapun kecuali Alkitab. Saya telah membandingkannya dengan kitab suci dan sejarah, dan saya tidak menemukan sesuatu pun yang dapat dijadikan dasar untuk meragukan kebenaran pandangan Anda." Fitz, sesuai dengan karakternya yang penuh semangat dan tulus, tidak merasa puas hanya dengan sekali baca. Tak lama kemudian ia telah membaca buku Miller sebanyak 6 kali dan menyadari bahwa pikirannya sangat dipenuhi oleh pelajaran tersebut. Terdorong oleh pekabaran Miller, ia segera menulis dan menyampaikan khotbahnya kepada orang-orang Boston tentang iman barunya. Setelah menyampaikan 2 khotbah pertamanya tentang pandangan Miller pada tanggal 4 Maret, keesokan harinya ia dengan gembira menulis kepada Miller dengan menyatakan bahwa ia ingin menjadi penjaga yang berseru dan ingin membunyikan trompet. Sebagai langkah besar dalam menjalankan perannya dengan setia, Fitz menyatakan kepada Miller bahwa keesokan harinya, 6 Maret, ia dijadwalkan untuk membaca sebuah makalah tentang doktrin kedatangan Yesus yang kedua kali di hadapan Asosiasi Pendeta Boston. Namun terkadang semangat melebihi pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikianlah yang terjadi pada Charles Fitz pada 6 Maret 1838. Pengkhotbah yang bersemangat itu, yang hampir tidak memiliki waktu untuk meneliti doktrin itu sendiri, merasa terintimidasi sekaligus terkejut oleh tanggapan yang diterimanya. Bagi rekan-rekan sesama pendeta, itu adalah omong kosong. Banyak yang menertawakan topik itu, kenang Fitz, dan saya tidak dapat menahan perasaan bahwa saya merasa sebagai orang bodoh. Setelah itu ia berhenti berkhotbah tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Seperti yang kemudian ia sampaikan, rasa takut kepada manusia membawa saya ke dalam jerat. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1841, ia mempelajari kembali Alkitab tentang topik tersebut. Ia kemudian menjadi salah satu pendukung yang paling menonjol dari gerakan tersebut. Ia menjadi satu-satunya pengkhotbah terkemuka dari antara pengikut Miller yang tidak mengalami kekecewaan pada Oktober 1844. Ketika berada di Buffalo, New York, pada akhir September, ia membaptis sekelompok orang percaya di Danau Erie yang dingin pada suatu hari yang berangin dingin. Setelah pulang ke penginapannya dengan pakaian basah, ia 2 kali harus kembali lagi untuk membaptis lebih banyak jiwa. Terlalu sering terpapar dengan kondisi alam yang kurang mendukung secara berkepanjangan itu, menyebabkan ia sakit dan meninggal pada tanggal 14 Oktober. Bahkan saat menyambut kematiannya yang semakin dekat, tidak menyurutkan semangat orang percaya berusia 39 tahun itu. Ia tahu bahwa ia hanya perlu tidur sebentar sebelum ia akan dibangunkan pada pagi kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh syukur karena saat ini kami boleh mendengarkan firman. Engkau kiranya mampukan kami untuk memahaminya. Kami siap melakukan karya kami hari ini. Kami siap menyembah Engkau. Kami siap memuliakan Engkau. Kami serahkan kehidupan kami di bawah tangan-Mu. Kiranya Engkau tak pegang kami dan bawa kami kepada kesuksesan. Kiranya hari ini hati kami akan dipenuhi dengan berkat-berkat surgawi, karena Tuhan memberkati kami dengan limpahnya. Kami serahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka sedang hadapi, kiranya mereka selalu diberikan kemenangan dan mereka menjadi anak Tuhan yang setia. Ini doa hamba-Mu, mohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin.